Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu dilakukan secara hati-hati dan mendalam. Hal ini menyusul sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, namun dinilai memerlukan kajian lanjutan sebelum dirumuskan dalam Blade baru. DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Kita fokus untuk membahas Undang-Undang Pemilu itu, kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama, misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK. Tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi Undang-Undang Pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah dan DPR rutin berkoordinasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Pemerintah bersama DPR akan membuka partisipasi publik untuk membahas revisi UU Pemilu yang dimana Presiden ingin setiap kebijakan yang dibuat mengutamakan kepentingan rakyat. Evaluasi dari proses-proses kepemiluan kita yang sudah berjalan, ya, baik dari sisi pelaksanaan, kemudian dari sisi konsep, itu termasuk tadi membahas salah satunya mengenai wacana e-voting. Yang terpenting daripada semua tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang penting kita adalah semangatnya tadi sangat positif, sangat konstruktif. Semangatnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita harus mampu mencari perbaikan-perbaikan itu dalam rangka kepentingan bangsa dan negara kita. Meskipun kita paham teman-teman kan berasal dari partai politik yang berbeda-beda, tetapi semangatnya adalah tadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Noel yang terancam hukuman minimal 4 tahun itu mengaku bersalah menerima uang 3,3 miliar rupiah. Dikit bang. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang, Noel mengaku bersalah menerima uang 3 miliar rupiah. Noel juga mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Penuntut umumnya juga luar biasa. Pokoknya secara prinsip kita menghargai hukum yang sudah berlaku. Gitu. Apalagi ini perbuatan saya kan, saya akui saya bersalah. Nah, ini kita harus berani bertanggung jawab terhadap perbuatan yang saya lakukan. Dalam sidang perdana ini, Noel menerima surat dari anaknya. Menurut Noel, surat itulah yang menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Tulisannya lop gitu. Aku bakal kangen ayah. Maaf ya aku
Aku jarang nulis surat, kadang aku kelupaan sama kecapean abis pulang sekolah atau langsung tidur. Aku selalu doain yang terbaik buat ayah. Jaksa KPK mendakwa Noel melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN Kemnaker dengan menerima uang 3,3 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati Scrambler. Akibat perbuatannya, Noel terancam minimal 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup, sementara denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa korupsi K3, Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut ada satu partai dan satu ormas yang terlibat dalam korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. Noel mengancam akan membongkar identitas dari partai dan ormas tersebut. Ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainan ini. Partai apa, Mas? Ormas sama partai apa tuh, Bang? Partainya? Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya. Warnanya deh, Bang. Jangan kasih tahu warnanya, dulunya. Yang jelas partai dan ormas. Jangan Aliran uang ada ke sana ya, Mas? Nggak ada keterkaitan itu. Pokoknya nanti akan kita sama. Kita ke kasus lain, pemirsa. Sidang lanjutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang memasuki tahap pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang Nadiem Makarim memasuki tahap pembuktian. Sidang ini diawali dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan. Meski demikian, sidang ini dihadiri langsung oleh Nadiem Makarim yang mengaku kondisi kesehatannya menurun sehingga sidang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Nadiem bersyukur dengan keterangan saksi yang menyebut keputusannya malah menurunkan harga laptop berbasis Chrome. Saksi hari ini menyebut bahwa keputusan Chrome itu malah mengurangi harga laptop, bukannya meningkatkan, jadi malah menghemat. Sidang Nadiem Makarim juga diwarnai oleh perdebatan antara jaksa dan kuasa hukum Nadiem Makarim. Perdebatan itu terjadi karena tim kuasa hukum Nadiem Makarim merekam video dari posisi depan ruang sidang. Hal itu kemudian memicu keberatan jaksa penuntut umum. Jadi pertama, jaksa mengatakan bahwa mereka patuh, mereka tidak pernah patuh. Pemberian alat bukti BPKP ini sudah perintah awalnya. Mohon izin yang mulia, ini sudah membias jauh dari pembicaraan pokok tentang kamera. Artinya keberatan kami yang mulia. Patuh itu sudah dari awal. Tolong kita tertib. Bahkan yang kami berikan kesempatan baru berbicara ya. Gantian dong ngomongnya. Ya sudah, silakan. Dalam kasus ini Nadiem Makarim bersama 3 terdakwa lainnya disebut merugikan negara 2,1 triliun rupiah. Nadiem juga didakwa memperkaya diri sendiri 809 miliar rupiah. Namun dalam sidang eksepsi sebelumnya, Nadiem membantah dakwaan jaksa dan mengaku dikriminalisasi. Tim Liputan iNews melaporkan.